Tugas penting. Elia tersenyum sambil memperhatikan adik suaminya yang tengah mengucap janji suci di hadapan Tuhan. Dia lalu terbayang dengan pernikahannya dengan Gabrieli beberapa bulan lalu, di mana Elia yang hampir menggagalkan pernikahan mereka karena merasa tidak percaya diri setelah tahu siapa pria yang menikah dengannya. "Sayang, ada apa?" tanya Gabrieli pelan. Kepala Elia tertoleh. Dia tersenyum saat wajahnya dan wajah suaminya berada dalam jarak yang begitu dekat. "Kak Il, apa kau ingin menciumku di sini?" Gabrieli menelan ludah. Bukan hanya ingin menciumnya saja, tapi juga ingin memuaskan juniornya jika tidak mengingat kalau mereka sedang berada di dalam gereja menghadiri acara pemberkatan adiknya. "Iya, aku sangat ingin menciummu, tapi tidak bisa," jawab Gabrieli setengah berbisik. "Ya sudah, cium pelan-pelan saja," bisik Elia sambil melirik ke kanan dan ke kiri. "Aman Kak Il, semua orang sedang menangis sekarang." Sudut bibir Gabrieli berkedut mendengar perkataan istrinya yang sangat menggelitik. Bisa-bisanya istrinya ini menyuruhnya untuk mencium setelah memastikan kalau semua keluarganya sedang fokus ke altar. Elia bahkan menyebut kalau semua keluarganya sedang menangis. Ya, mereka memang sedang menangis, tapi menangis haru karena sekarang adiknya telah sah menjadi istri dari seorang Drax Osmond. "Apa kau tidak lelah?" tanya Gabrieli sembari mengusap pinggang istrinya. "Lelah sih, tapi kata Ibu Leona dosa besar kalau menolak permintaan suami. Bisa dihukum Tuhan nanti," jawab Elia jujur. "Gadis pintar," puji Gabrieli bangga. "Nah, sebentar lagi pendeta akan memintamu untuk membawakan cincin pernikahan milik Ijel dan suaminya. Bersiaplah." Ya, di hari bahagianya Ijel, Elia mendapat tugas penting sebagai pengantar cincin, dan sebentar lagi dia akan segera menunaikan tugasnya begitu janji suci selesai diucapkan. "Di hadapan Tuhan dan di hadapan para saksi, hari ini saya umumkan jika kalian berdua sudah sah menjadi pasangan suami istri, silakan kedua mempelai saling memakaikan cincin pernikahan," ucap pendeta mempersilahkan. Gabrieli mengangguk ke arah istrinya. "Jangan gugup, bawalah cincin ini pada mereka," ucap Gabrieli sambil menyerahkan sepasang cincin berlian yang sejak tadi dibawanya. "Baik Kak Il," sahut Elia. Dengan langkah pasti, Elia berjalan mendekat ke arah Grijeli. Dia tersenyum lucu melihat adik iparnya yang sedang terisak. "Gabrieli, kau yakin istrimu tidak akan membuat pendeta itu mati karena terkejut?" tanya Greg khawatir. "Aku tidak tahu, Ayah. Kita berdoa saja semoga kejadian buruk itu tidak terjadi," jawab Gabrieli sambil menatap was-was ke arah istrinya. "Ya Tuhan, semoga menantuku tidak mengeluarkan jurus mautnya sekarang." Leona yang mendengar doa suaminya hanya bisa menghela napas, karena sejatinya dia pun mengharapkan hal yang sama, berharap agar menantunya yang polos itu tidak berbicara nyeleneh di hadapan semua orang. "Ijel, jangan menangis lagi ya, nanti make upmu luntur dan wajahmu jadi kelihatan jelek," ucap Elia prihatin. Untuk sesaat keadaan di sana berubah menjadi begitu hening. Bahkan Drax dan pendeta langsung terdiam seperti patung setelah mendengar perkataan Elia yang begitu terus terang. "Hehehe, Elia kau luar biasa," puji Gabrieli sambil tertawa pasrah. "Iya, cepat bawa istrimu kembali ke sini. Lihat pendeta itu, sepertinya dia hampir sekarat gara-gara perkataan istrimu tadi. Ayo cepat bawa Elia kembali," bisik Greg setelah tersadar dari kekagetannya. Sadar kalau masalah akan semakin panjang, Gabrieli bergegas menuju altar. Dengan lembut dia memegang lengan istrinya kemudian menatap ke arah Drax. "Maaf, istriku hanya terlalu jujur." "Benar kata Kak Il, aku benar-benar bicara jujur kalau Ijel akan kelihatan jelek jika terus menangis. Ini adalah hari kebahagiaan kalian, jadi Ijel tidak boleh sedih," sambung Elia tanpa merasa bersalah. "Kak Il, tolong singkirkan kakak ipar dari hadapanku sekarang. Air mataku seperti berubah menjadi air mata darah gara-gara celetukannya tadi. Ya Tuhan, di mana kau memungut gadis kecil ini, Kak? Bagaimana bisa kau menikah seorang gadis yang mulutnya sama sekali tidak memiliki saringan? Kenapa kakak ipar bicaranya begitu jujur sih?" Gabrieli hanya bisa meringis sambil menggaruk kepala saat mendengar keluhan dari adiknya. Tak ingin mengganggu acara itu, dia segera membawa Elia turun dari sana dan kembali ke tempat duduk mereka tadi. "Sayang, lain kali tolong jangan bicara seterbuka itu ya. Kasihan Ijel, dia pasti sedikit sedih sekali saat kau mengatainya seperti itu," ucap Gabrieli memberi pengertian. "Aku bukan mengatainya Kak Il. Tadi saat aku datang ke sana, Ijel sudah menangis. Aku khawatir kalau air matanya akan melunturkan make up yang dia pakai. Memangnya kakak tidak lihat tadi kalau maskaranya Ijel luntur dan mengotori bagian bawah matanya?
Dia terlihat seperti zombie tadi, sahut Elia meyakinkan. Greg dan Leona hampir menangis saat Grisely disebut seperti zombie oleh menantu mereka. Entahlah, mereka tidak tahu harus menangis atau malah tertawa mendengar ucapan polosnya. Tapi jujur saja, setiap perkataan yang keluar dari mulut Elia selalu membuat suasana menjadi semakin berwarna karena kata-kata unik keluar tanpa disengaja, murni natural tanpa ada maksud dibaliknya. Aku tahu sayang, tapi lain kali jangan lakukan lagi ya, oke? Bujuk Gabrieli memelas. Baik kak, sahut Elia patuh. Semua orang kini kembali fokus pada pasangan pengantin yang sedang mendengarkan nasihat dari si pendeta. Grisely, rasanya pasti bahagia sekali ya. Semua keluargamu berkumpul untuk menyertai acara pernikahanmu. Seandainya aku punya keluarga, pernikahanku dengan Kak Iel pasti akan sebahagia ini. Tapi ya sudahlah, aku sudah sangat bersyukur dengan apa yang kumiliki sekarang. Kak Iel menyayangiku, aku juga punya ibu Leona dan ayah Greg. Aku tidak perlu lagi memikirkan keluarga kandungku yang tega menelantarkan aku saat masih bayi, karena keluarga barukulah yang akan menjadi prioritas utama. Gabrieli melirik ke arah ibunya yang juga sedang melirik ke arahnya. Hati keduanya seolah dicabik-cabik setelah mendengar apa yang sedang dipikirkan oleh Elia. Sayang, kenapa diam saja? Apa kau lapar? Tanya Gabrieli sedih. Elia menoleh. Gabrieli bisa melihat dengan jelas kalau di dalam manik mata istrinya ada sebuah kekosongan yang sangat menyedihkan, membuat dadanya semakin terasa sesak. Aku diam karena sedang memikirkan sesuatu yang mustahil untuk terjadi, Kak. Dan sekarang perutku masih kenyang, tapi aku ingin makan mie goreng. Boleh? Jawab Elia lirih. Sakit. Hati Elia selalu sakit setiap kali teringat dengan beban penderitaan yang ditanggungnya sejak kecil. Elia tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia hanya merasa bingung kenapa keluarganya tega melakukan hal sekejam itu sejak dia masih tinggal di panti asuhan. Dalam benaknya, Elia selalu bertanya-tanya apakah benar kalau dirinya memang terlahir sebagai bayi terkutuk, seperti yang selalu diucapkan oleh ibu panti dan teman-temannya di panti asuhan dulu. Boleh sayang, kalau begitu ayo kita pulang. Lagi pula acaranya juga sudah selesai, jawab Gabrieli iba. Mana boleh begitu Kak Iel, itu tidak sopan namanya. Bagaimana kalau nanti Ijel menangis karena kita pergi? Kakak ini bagaimana sih? Omel Elia sambil menautkan kedua alisnya. Gabrieli tercengang kaget, cepat sekali emosi istrinya berubah. Tadi terlihat sangat sedih, tapi dalam sekali kedipan mata Elia langsung bisa mengomelinya. Tidakkah menurut kalian sikap Elia hampir sama seperti bunglon yang sangat mudah berubah-ubah? Ya sudah, kalau begitu kita tunggu sampai acaranya selesai ya. Elia mengangguk, begini baru benar kak. Oh ya Kak Iel, nanti aku boleh membungkus beberapa kue yang ada di sana tidak? Sayang sekali kalau tidak dimakan. Lebih baik dibungkus untuk dibagi-bagikan pada Kak Lucy dan teman-temanku yang lain. Mereka pasti sama sepertiku yang belum pernah memakan kue seenak itu, ucap Elia sambil menunjuk ke arah deretan kue yang tersusun rapi di atas meja. Gabrieli tersenyum, tangannya bergerak mengusap lembut pipi istrinya. Hatimu sangat baik sayang, aku beruntung menikahi malaikat sepertimu. Aku juga beruntung karena menikahi pria tampan dan juga ATM berjalan. Ingin menangis namun hati memaksa untuk tetap tersenyum. Itulah yang sedang dirasakan oleh Gabrieli saat Elia menyebutnya sebagai ATM berjalan. Gabrieli sangat yakin kalau ada seseorang yang telah mengajari istrinya bicara nyeleneh seperti ini. Dan siapa lagi pelakunya jika bukan si wanita barbar, Levita Foster. Oleh-oleh. Setelah kembali dari acara, Elia bergegas mengumpulkan semua teman-temannya. Di tangannya terbungkus berbagai macam cemilan yang dia bawa dari tempat pesta. Ayo kita makan semua cemilan ini, ajak Elia dengan begitu bahagianya. Lucy dan teman-temannya yang lain terlihat begitu canggung. Mereka tidak tahu harus bagaimana sekarang. Apalagi tuan muda mereka masih ada di sana, semakin membuat mereka merasa tidak nyaman. Kak Lucy, ayo, kenapa malah diam seperti patung di sana? Tanya Elia heran. Gabrieli yang sadar kalau para pelayan itu merasa segan karena keberadaannya, segera mendekat ke arah istrinya untuk berpamitan. Sayang, jangan lama-lama ya, kau nikmatilah waktumu bersama mereka dulu, aku akan ke kamar untuk berganti baju. Ingat, jangan berangin di dekat kolam renang, angin malam tidak bagus untuk tubuhmu. Iya Kak Iel, saut Elia patuh. Cup, kalian temanilah istriku di sini, dan kau Lucy jika sampai terjadi sesuatu, maka kau yang akan bertanggung jawab. Perintah Gabrieli tegas. Baik tuan muda, sahut Lucy. Elia melambaikan tangan saat suaminya pergi meninggalkannya
Dia lalu kembali meminta teman-temannya untuk duduk bergabung menikmati oleh-oleh yang dia bawa dari acara pernikahan Grijeli tadi. Ayo makan sama-sama, jangan malu. Terima kasih banyak Nyonya Elia, Anda benar-benar majikan yang sangat baik, ucap salah seorang pelayan terharu. Majikan apa sih kak, aku ini kan sama seperti kalian. Kak Iel saja yang bodoh mau menjadikan gadis miskin sepertiku sebagai istrinya, saut Elia sambil memasukkan sepotong kue ke dalam mulutnya. Pelayan yang tadi bicara langsung terbatuk-batuk saat Elia menyebut tuan muda mereka bodoh. Khawatir terjadi sesuatu, Elia segera berlari ke arah dapur untuk mengambilkan minuman. Astaga, matilah kita. Bagaimana ini? Kenapa malah Nyonya yang melayani kita semua? Bagaimana ini? Aku takut sekali, ucap seorang pelayan dengan wajah pucat pasi. Setelah ini kita semua pasti dihukum oleh Nun. Ya Tuhan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat semua pelayan sedang ketakutan, Elia muncul dari dapur sambil membawa segelas air. Dia lalu menyerahkan air minum tersebut pada pelayan yang tadi tersedak. Pelan-pelan saja kak, tidak akan ada yang berebut makanan denganmu, ucap Elia lembut. Lihat, makanannya masih sangat banyak, jadi jangan takut kehabisan ya. Lucy dan teman-temannya sudah seperti ingin menangis menyadari keberadaan Nun yang ternyata sejak tadi mengawasi mereka. Elia yang melihat semua orang ketakutan merasa heran. Dia lalu mengedarkan pandangannya kemudian tidak sengaja melihat Nun yang sedang berdiri di kegelapan. Oh, pantas saja teman-temanku ketakutan. Mereka pasti mengira kalau Nun adalah seorang hantu bayangan. Cak-cak, Nun itu ternyata suka menggoda mereka ya. Nun merasa was-was sendiri melihat nyonyanya datang mendekat. Tadinya dia ikut naik ke atas untuk melayani tuan mudanya, tapi dia kembali diminta untuk turun mengawasi para pelayan yang sedang menikmati makanan bersama nyonya kecil mereka. Dan disinilah dia sekarang, berdiri di balik kegelapan sambil memperhatikan interaksi antara pelayan dan majikan yang tidak memiliki batas, terlebih nyonyanya yang tak pernah mengumbar status meskipun sudah menjadi istri dari seorang konglomerat terkaya di negara ini. Nun, kenapa kau malah bermain petak umpet di kegelapan? Kau malu ya untuk meminta bagianmu? Tanya Elia sambil menepuk bahu kepala pelayan di rumah ini. Keras sekali, ini tubuh atau beton sih? Nun segera mundur ke belakang saat nyonyanya ingin kembali menyentuhnya. Dia khawatir kalau nyonyanya menyadari jika dirinya bukanlah seorang manusia. Nun tidak mau gadis kecil ini pergi melarikan diri karena takut padanya. Malu kenapa nyonya? Dan bagian apa maksudnya? Tanya Nun bingung. Malu untuk meminta cemilan yang tadi aku bawa Nun. Siapa tahu kau bersembunyi di sini karena tidak berani meminta jatahmu dari kami semua, jawab Elia dengan sangat polos. Jujur lebih baik Nun mendapatkan hukuman dari tuan mudanya daripada harus menjadi korban dari kepolosan nyonya kecilnya. Dia yang biasanya ditakuti oleh seisi rumah akan langsung mati kutu jika nyonya kecilnya sudah membuka suara. Entahlah, kata-kata nyonya seperti momok yang mengerikan baginya dan juga Ares, karena mereka berdualah yang paling sering menjadi korbannya selama ini. Saya tidak seperti itu nyonya, silakan Anda kembali untuk menikmati makanan yang Anda bawa tadi. Lihatlah, teman-teman Anda sudah menunggu, ucap Nun sambil menunjuk ke arah para pelayan yang sedang menatap ke arah mereka. Elia menoleh, dia tersenyum saat Lucy melambaikan tangan ke arahnya. Nah, itu Kak Lucy memanggil. Bagaimana kalau kita berkumpul ramai-ramai di sana, Nun? Rasanya pasti akan sangat menyenangkan. Tuan muda, tolong selamatkan aku. Nun hanya bisa pasrah saat tangannya diseret ke arah para pelayan berkumpul. Tanpa disadari oleh nyonyanya, dia menganggukkan kepala ke arah para pelayan, memberi tanda kalau mereka bebas melakukan apapun asalkan tidak menimbulkan bahaya. Nun, kau mau makan kue apa? Kalau merasa malu biar aku yang ambilkan saja. Ah, ucap Elia sambil mengarahkan satu makanan ke mulutnya Nun. Tubuh semua orang kaku saat mereka mendengar tarikan napas berat dari arah belakang. Siapa lagi jika bukan tuan muda mereka yang sedang terbakar api cemburu melihat betapa perhatiannya Elia pada Nun. Nun, apakah sudah bosan hidup? Tanya Gabrieli dingin. Belum tuan muda, saya masih ingin melayani Anda, sahut Nun sembari menghindar dari jangkauan nyonyanya. Selamat. Senyum Elia menggembang melihat kedatangan suaminya. Dia bergegas masuk ke pelukan kemudian menghirup dalam-dalam aroma wangi yang menguar dari tubuhnya. Sayang, kenapa mengendusku seperti anjing? Tanya Gabrieli merasa gemas dengan tingkah istrinya. Yang mengendus bukan hanya anjing Kak Iel, tapi manusia juga, jawab Elia. Gabrieli terkekeh, dia lalu menatap sinis ke arah Nun. Beraninya kan menggoda istriku. Nun diam tak menyahut. Begini lebih baik daripada harus menjadi korban dari jebakan maut yang dilakukan oleh nyonyanya. Kak Iel, Nun tidak menggodaku kok.
Tadi dia itu sedang bersembunyi di kegelapan seorang diri, dan teman-temanku merasa ketakutan karena mengira Nun adalah setan. Jadi aku mengajaknya ikut berkumpul dan menikmati semua makanan ini, ucap Elia sambil tertawa lucu. Para pelayan menundukkan kepala saat Gabrieli menatap ke arah mereka. Kenapa diam saja? Habiskan semua makanan itu. Istriku jauh-jauh membawakan itu semua untuk kalian. Dia sangat baik hati sekali, bukan? Lucy mewakili teman-temannya maju selangkah kemudian mengangguk. Dia merasa sangat amat terharu akan kebaikan hati Nyonya mereka. Terima kasih banyak Nyonya Elia atas perhatian yang Nyonya berikan. Kami benar-benar merasa sangat beruntung memiliki majikan seperti Anda. Kak Lucy, tadi aku kan sudah bilang kalau aku sama seperti kalian, jadi jangan menyebutku sebagai majikan lagi ya, karena aku tidak memiliki harta apapun. Aku sama miskinnya seperti kalian juga, ya kan Kak Iel? Tanya Elia yang tak suka disebut majikan oleh teman-temannya. Gabrieli menghela napas panjang, percuma saja dirinya kaya kalau di mata istrinya itu sama sekali tak berharga. Miskin, astaga. Bahkan restoran tempat istrinya bekerja dulu sekarang sudah berganti atas nama Elia. Belum lagi dengan belasan pabrik mie goreng yang juga sudah beralih menjadi atas namanya juga. Dan seandainya Elia berani meminta bagian dari perusahaannya, Gabrieli tidak akan ragu untuk memberikan setengah saham miliknya untuk Elia. Tapi Gabrieli yakin hal itu tidak akan pernah terjadi mengingat betapa butanya Elia terhadap harta yang dia miliki. Mungkin Elia baru akan memintanya jika ada setan yang datang menghasut, dan setan itu adalah Lepi, si wanita barbar yang sialnya begitu menyayangi istrinya. Tidak ada yang miskin sayang, semua orang sama kayanya, hanya berbeda bagaimana cara mereka mensyukurinya saja, jawab Gabrieli. Benarkah? Kalau begitu aku kaya ya kak? Tanya Elia sembari menunjuk wajahnya sendiri. Ya, kau sangat kaya karena memiliki ATM berjalan yang sangat tampan, jawab Gabrieli gemas. Benar juga, Kak Lepi bilang aku tidak boleh menyanyiakan ATM berjalan ini karena hukumnya mubazir. Kalau begitu bagaimana jika Kak Iel mengajak kami semua pergi berbelanja? Uang di tubuhmu pasti masih sangat banyak kan kak? Celetuk Elia dengan riangnya. Gabrieli, Ares, Nun, Lucy dan teman-temannya yang lain hanya bisa tertunduk pasrah mendengar celutukan gadis kecil ini. Ingin menangis pun rasanya percuma karena gadis kecil itu mulai mencatat barang apa saja yang akan dibelinya nanti. Aku datang untuk membawamu masuk ke kamar, lalu membuat adonan Elia, tapi kenapa kau malah mencatat sensus kebutuhan di rumah ini? Elia, kau benar-benar sangat pandai menghancurkan imajinasi suamimu yang malang ini.